Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ardiansyah Putra. Saya dari kelas 10-11 akan menjelaskan statistika. Bagaimana itu statistikanya? Mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Pengantar statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, perorganisasian, analisis, dan interpretasi data. Bidang ini penting dalam berbagai kedisiplinan ilmu karena membantu kita memahami pola, tren, dan wawasan yang tersirat dalam angka-angka. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dasar-dasar statistika dan bagaimana menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Definisi dan ruang lingkup statistika. Statistika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Statistika mencangkup bidang-bidang seperti teori probabilitas, analisis data deskriptif, dan inferensi statistik. Ruang lingkup statistika mencangkup metodologi pengumpulan data, teknik analisis data, dan menggunakan hasil analisis untuk pembuatan keputusan. Statistika memiliki peranan penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial. Dengan menggunakan teknik-teknik statistika, para peneliti dan pengambil keputusan dapat menggali informasi yang tersembunyi dalam data, mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat prediksi dan proyeksi yang lebih akurat. Kemudian, jenis-jenis data statistika. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara numerik, seperti usia, tinggi badan, atau harga suatu barang. Data kuantitatif dapat berupa data deskriptif atau misalnya jumlah siswa, atau data kontinu, misalnya suhu. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik, tetapi lebih bersifat deskriptif seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Data kualitatif dapat berupa kategori atau atribut. Yang ketiga, data primer. Data primer adalah data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber hasil asli, seperti melalui survei, wawancara, atau eksperimen. Data primer biasanya lebih akurat dan relevan dengan tujuan peneliti. Yang keempat, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, seperti laporan organisasi, publikasi ilmiah, atau data pemerintah. Data sekunder dapat memberi informasi tambahan atau seperti pendukung data primer. Yang selanjutnya, ukuran pemusatan data. Rata-rata MEAN. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data lalu membaginya dengan banyaknya data. Rata-rata dapat mewakili kumpulan data dengan baik jika data terdistribusi secara merata. Median. Median adalah nilai tengah dari serangkaian data yang telah diurutkan. Median dapat mewakili kumpulan data dengan baik jika data tidak terdistribusi secara merata atau terdapat nilai ekstrim. Modus adalah nilai yang paling sering muncul
Dalam serangkaian data, modus dapat mewakili kumpulan data dengan baik jika ada nilai yang dominan dalam data tersebut. Perbandingan ukuran pemusatan. Setiap ukuran pemusatan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan ukuran pemusatan yang tepat tergantung pada karakteristik data yang ada. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Rentang atau range. Rentang adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan data. Rentang dapat memberi gambaran seberapa luas penyebaran data tersebut. Varians dan deviasi standar. Varian mengukur seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-rata. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians dan digunakan untuk mengetahui penyebaran data secara absolut. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah ukuran penyebaran relatif yang diperoleh dengan membagi deviasi standar dengan nilai rata-rata. Ini berguna untuk membandingkan penyebaran data antara kelompok dan kelompok yang berbeda. Analisis regresi dan korelasi. Yang pertama, regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Analisis regresi membantu menentukan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dan merumuskan persamaan regresi untuk membuat prediksi yang akurat. Yang kedua, korelasi. Analisis korelasi mengukur kekuatan dengan arah hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi atau R berkisar antara -1 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Yang ketiga, interpretasi. Hasil analisis regresi dan korelasi harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Kita harus memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasari analisis, kekuatan hubungan, dan signifikasi statistik untuk membuat kesimpulan yang valid. Probabilitas dan distribusi peluang. Distribusi peluang adalah konsep statistika yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kurva distribusi peluang biasanya berbentuk lonceng, bell-shaped, dan menunjukkan frekuensi relatif dari setiap nilai dalam suatu populasi. Probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi yang melibatkan unsur ketidakpastian, dan probabilitas membantu kita memahami dan mengelola resiko yang terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi peluang yang paling penting dan sering digunakan dalam statistika. Distribusi normal ditandai oleh kurva lonceng yang simetris, di mana sebagian besar data terkumpul di sekitar rata-rata, dan semakin jauh dari rata-rata, frekuensi semakin kecil. Uji hipotesis statistika. 1. Merumuskan hipotesis. Bisa juga menentukan dugaan awal tentang suatu fenomena. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi. Memilih tingkat kesalahan yang dapat diterima. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Mencari nilai statistik berdasarkan data sampel. Yang keempat, membandingkan hasil. Memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis merupakan langkah-langkah sistematis untuk menentukan apakah suatu dugaan atau pertanyaan tentang populasi yang didukung oleh data sampel. Dimulai dengan perumusan hipotesis.
Dilanjutkan dengan pemilihan data signifikansi, menghitung statistik uji, dan kemudian membandingkan suatu uji dengan kriteria mengambil keputusan untuk menentukan apakah hipotesis awal dapat diterima atau ditolak. Berikut contoh soal statistik dasar. Yang nomor 1, dalam sebuah kelas, nilai rata-rata ulangan matematika adalah 80. Jika terdapat 25 siswa dan nilai terendah adalah 70, hitunglah nilai tertinggi dalam kelas tersebut. Yang kedua, rata-rata nilai ujian akhir semester untuk 12 orang mahasiswa adalah 85. Jika nilai ujian seorang mahasiswa diketahui 90, tentukan jumlah nilai ujian dari 11 mahasiswa lainnya. Yang soal ketiga, dalam sebuah perusahaan, tinggi badan karyawan berdistribusi normal dengan rata-rata 168 cm dan standar deviasi 5 cm. Hitunglah persentase karyawan yang memiliki tinggi badan antara 163 cm dan 173 cm. Penyelesaian soal statistika. Soal yang pertama, diketahui nilai rata-rata ulangan matematika sama dengan 80. Jumlah siswa sama dengan 25. Nilai terendah sama dengan 70. Untuk mencari nilai tertinggi, kita dapat menggunakan rumus sama dengan nilai tertinggi sama dengan dalam kurung jumlah nilai dikurangi dalam kurung jumlah nilai siswa lain. Nilai tertinggi sama dengan dalam kurung 25 dikali 80 dikurangi dalam kurung 24 dikali 70 sama dengan 2000 dikurangi 1680 sama dengan 320. Jadi, nilai tertinggi dalam kelas tersebut adalah 320. Soal kedua, diketahui rata-rata nilai ujian akhir semester sama dengan 85. Jumlah mahasiswa 12. Nilai ujian seorang mahasiswa sama dengan 90. Untuk mencari jumlah nilai ujian dari 11 mahasiswa lainnya, kita dapat menggunakan rumus jumlah nilai ujian 11 mahasiswa sama dengan dalam kurung jumlah nilai seluruh mahasiswa dikurangi dalam kurung nilai ujian mahasiswa yang diketahui. Jumlah nilai ujian 11 mahasiswa lain sama dengan dalam kurung 12 dikali 85 dikurangi 90. Total sama dengan 1020 dikurangi 90. Sama dengan 930. Jadi, jumlah nilai ujian dari 11 mahasiswa lainnya adalah 930. Maaf. Soal nomor 3. Diketahui rata-rata tinggi badan karyawan sama dengan 168 cm. Standar deviasi tinggi badan sama dengan 5 cm. Untuk menghitung persentase karyawan yang memiliki tinggi badan antara 163 cm dan 173 cm, kita dapat menggunakan tabel distribusi normal. Nilai Z untuk 163 cm sama dengan dalam kurung 163 dikurangi 168 per 5 sama dengan min 1. Nilai Z untuk 173 cm sama dengan dalam kurung 173 dikurangi 168 per 5 sama dengan 1. Berdasarkan tabel distribusi normal, persentase karyawan yang memiliki tinggi badan antara 163 dan 173 cm adalah 68,26%. Kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir presentasi ini, kita akan merangkum inti dari pembahasan statistika dan menyampaikan saran-saran untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Statistika adalah ilmu yang membantu kita memahami dan menginterpretasikan data secara lebih objektif. Terima kasih.
kita sudah tahu tentang statistika sekarang. Nah, sebelum selesai, saya ada pantun nih. Hari Jumat memungut kerang, menumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya tak berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.